Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Pemirsa pemerhati channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, bahasan kali ini yakni tentang teknologi metafisika. Ada suatu hal yang perlu kita waspadai, yakni metafisika infra. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 jenis metafisika, yakni metafisika terukur yang tentunya dapat diukur, kemudian metafisika infra yang bekerja pada bawah sadar kita, serta metafisika ultra atau kesadaran ruh. Dan mengingat metafisika infra banyak sekali jebakan, maka kita perlu eksplorasi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Bahwa metafisika infra eksplorasinya adalah bawah sadar yang dikendalikan hasrat dan ego. Pusat kesadarannya adalah naluriah, bisa berupa hasrat, ego, ketakutan, ambisi, maupun kepentingan diri. Walaupun metafisika infra ini bisa dimanipulasi oleh kesadaran akal, namun pusat gravitasinya tetap naluriahnya. Sumber metafisika infra ada 2, yakni yang bersumber dari dalam diri atau self-generated infra, dan dari luar diri atau ditanamkan atau external generated infra. Yang bersumber dari dalam diri yakni program bawah sadar yang lahir dari pikiran, keyakinan, emosi, imajinasi, dan pengulangan diri sendiri. Contohnya yaitu dogma atau keyakinan yang dianggap mutlak, kemudian afirmasi atau autosugesti, yakni nilai-nilai tertentu yang dianggap baik yang ditancapkan selalu dalam kesadaran kita secara rutin dan terus-menerus. Selanjutnya adalah law of attraction atau hukum ketertarikan. Artinya ketika kita fokus pada suatu hal, maka dia akan menarik ketika itu sejenis dengan apa yang diinginkannya. Lebih lanjut ada NLP atau Neuro Language Programming, kemudian visualisasi, manifesting, ini pada intinya juga merupakan afirmasi. Dan ternyata wirid atau doa dengan orientasi hasil duniawi untuk mendapatkan sesuatu, untuk terkabulnya doa-doa tertentu, yang itu terkait dengan hasrat dan keinginan diri, ternyata itu masuk ke dalam metafisika infra, termasuk obsesi, ambisi, dan keinginan pribadi. Kemudian yang kedua, metafisika infra yang ditanamkan dari luar diri atau external generated infra, yakni program bawah sadar yang berasal dari luar diri ditanamkan melalui pengaruh, simbol, atau interaksi. Contohnya adalah khodam, jin, siluman, makhluk gaib, kemudian azimat, raja, benda bertuah, transfer energi atau transfer tenaga, kemudian ritual penanaman sugesti, termasuk propaganda, indoktrinasi, pengkultusan, fanatisme, dan manipulasi media, serta sistem kepercayaan. Propaganda dan manipulasi media ini sungguhnya merupakan penanaman metafisika infra oleh kekuatan global yang ingin menguasai umat manusia. Dan kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Oleh karenanya, ini penting dipahamkan bahwa ternyata indoktrinasi,
kemudian pengkultusan, manipulasi propaganda, ini adalah masuk ke dalam metafisika infra yang ditanamkan dari luar diri kita. Bahkan ini bisa sifatnya sangat masif. Berikutnya adalah praktek spiritual yang terjebak dalam metafisika infra, yakni niat dan orientasi masih berpusat pada hasrat, bukan kepada kebenaran atau ridho Allah. Contoh praktek spiritual yang berorientasi memenuhi hasrat atau yang terjebak dalam infra, nah ini penting. Amalan ijazah zikir untuk kekayaan, perlindungan, jabatan, atau kewibawaan. Amalan ijazah sholawat untuk kelancaran usaha, rezeki, asmara, ketenaran, atau kekuasaan. Wirid dan doa tertentu untuk tujuan duniawi. Ritual spiritual untuk pengasihan, pengaruh, kemenangan, atau memperlemah orang lain. Meditasi, afirmasi, atau teknik kejiwaan untuk meningkatkan kekuatan diri, bukan untuk mendekat kepada Tuhan. Yang ciri utamanya yakni berorientasi pada hasil dan kepentingan diri, merasa paling benar dengan amalan sendiri, muncul rasa bangga, superiority, atau merasa istimewa, ketergantungan pada metode atau ritual, dan tidak ada perubahan akhlak yang nyata. Berikutnya adalah karomah dan kesaktian, meski sumbernya dari ayat-ayat kitab suci. Dan fakta penting, ayat kitab suci adalah energi ilahiyah. Jika digunakan untuk niat benar, maka menjadi cahaya dan petunjuk. Jika digunakan untuk hasrat dan ego, maka justru masuk kepada wilayah infra. Pada bahasan berikutnya, ini nanti kita akan mengenal apa itu terminologi Quran Qadim, Quran yang ruhnya. Jadi lawannya dari infra. Ketika ayat-ayat digunakan untuk pemenuhan hasrat, justru itu terdowngrade ke dalam jebakan metafisika infra. Contohnya menggunakan ayat untuk kekuatan pribadi, mendapatkan karomah, bisa mengetahui sesuatu, kesaktian, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah karomah dan kesaktian yang berorientasi ego itu adalah metafisika infra. Inti pemahamannya yaitu bahwa metafisika infra bukan tentang baik atau buruknya metode, tetapi tentang orientasi hati. Bila pusatnya hasrat dan ego, maka ia bekerja di wilayah bawah sadar atau metafisika infra. Adapun kunci keluar dari jebakan metafisika infra adalah menggeser pusat kesadaran dari naluri atau hasrat dan ego menuju ke kesadaran ruh atau ridho Tuhan. Itulah jalan menuju metafisika ultra. Jadi sekali lagi bisa saya jelaskan, ayat-ayat itu bisa dieksplorasi menjadi metafisika infra ketika itu tujuannya untuk memenuhi hasrat. Tetapi itu bisa menjadi metafisika ultra ketika ruh Al-Quran atau Al-Quran Qadimnya memperjalankan kesadaran kita dalam kesadaran atas sadar, maka itu menjadi metafisika ultra. Itulah pentingnya kita memahami peta metafisika infra, karena ini jebakan yang sangat-sangat samar, sangat-sangat tipis. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak pada metafisika infra. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda.